Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana min ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa abaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita melanjutkan dari pertemuan yang pertama yang kita sudah bahas kemarin. Hari ini kita akan mengawalinya dengan bahas tentang anjuran mengawali sesuatu dengan hamdalah. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu segala pujian, aytana'u bil kalami 'alal jamili al-ikhtiyari ma'a jihati tabjili wa ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Jadi maksudnya memuji dengan pernyataan lisan kepada zat Allah atau sifatnya Allah, baik secara hakikat atau hukum, disertai mengagungkan dan memuliakan, baik pujian tersebut sebagai perbandingan atas nikmat atau tidak. Mustahaqun lillah adalah hak bagi Allah, wa hadza huwal hamdul lughawiyyu. Dan pengertian pujian tersebut adalah pengertian secara bahasa, alladzi tulibatil buda'atu bihi, yang memang dianjurkan untuk mengawali sesuatu dengannya. Wa ammal hamdul istilahiyyu, dan adapun pujian menurut pengertian istilah adalah fala yutlabul buda'atu bihi, maka tidak dianjurkan untuk mengawali sesuatu dengannya, karena pengertian pujian atau alhamdu wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Menurut istilah adalah perbuatan yang menunjukkan sikap mengagungkan atau memuliakan pihak yang memberi nikmat, dari segi bahwa pihak yang memberi nikmat tersebut adalah pihak yang memberi nikmat kepada orang yang memuji atau kepada yang lainnya. Sawa'un kana dzalika qawlan bil lisani, baik perbuatan tersebut bersifat ucapan lisan, aw i'tiqadan bil janani, atau bersifat keyakinan hati, aw amalan bil arkanil lati hiya al a'dha'u, atau bersifat aksi dengan anggota-anggota tubuh. Rabbi Allah ay adalah muslihil alamin, yang mengatur seluruh alam. Lamma iftataha bil basmalati iftitahan haqiqiyan, ketika Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami telah mengawali pembukaan kitabnya dengan basmalah, yaitu dengan bentuk pembukaan hakiki atau ibtidah hakiki, iftataha bil hamdalati iftitahan idhafiyan, maka ia juga membukanya dengan hamdalah dengan bentuk pembukaan idhafi atau ibtidah idhafi. Jam'an baina haditsayil basmalati wal hamdalati, dengan tujuan mengamalkan secara bersamaan dua hadis yang menjelaskan tentang anjuran pembukaan dengan basmalah dan hamdalah. Waqtidaan bil kitabi aidan, dan karena meniru Al-Qur'an Al-Karim, wa amalan bi hadits Ibnu Majah, dan disebutkan pula di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu karena mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah seperti berikut ini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa ajzamu. Artinya, setiap perkara yang memiliki kemuliaan atau keagungan menurut syariat yang karenanya tidak diawali dengan alhamdulillah atau pujian, maka perkara tersebut adalah ajzam. Wa fi riwayatin fahuwa aqta'u, dan dalam satu riwayat disebutkan maka perkara tersebut adalah aqta'. Wa fi riwayatin fahuwa abtaru, dan dalam satu riwayat disebutkan pula maka perkara tersebut adalah abtaru. Wal ma'na ala kulli maqtu'ul barakati wa naqisuha wa qaliluha, arti masing-masing dari tiga riwayat tersebut adalah bahwa perkara tersebut kurang barokah atau sedikit barokahnya. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata,
Yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati, disunahkan memuji Allah dengan mengawali kitab-kitab yang disusun. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisina, begitu juga memuji Allah disunahkan dalam mengawali pelajaran bagi para guru. Wa qira'atit talibina baina yadayil muallimina, dan dalam mengawali membaca atau sorogan bagi para santri di hadapan para guru. Sawa'un qara'a haditsan, baik itu membaca fan hadis, au fiqhan atau fiqih, au ghairahuma atau yang lainnya. Wa ahsanul ibarati fi dzalika, dan memuji Allah yang paling baik adalah dengan pernyataan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'du syafi'iyati, dan sebagian ulama yang bermadhab Syafi'i berkata, afdhalul mahamidi an yuqalu, memuji Allah yang paling utama adalah dengan ibarat alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Wa qila, dan ada yang mengatakan afdhalul mahamidi an yuqala, yang paling utama dalam memuji Allah adalah mengatakan alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam. Zada ba'duhum, dan sebagian ulama yang lain menambahkannya menjadi adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Ketika digabungkan menjadi satu, menjadi alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam, adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Wa fi khabar Ibnu Majah an Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah, ketika Rasulullah SAW melihat sesuatu yang beliau sukai, maka beliau berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Kemudian wa idza ra'a ma yakrahu qala, dan ketika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, maka beliau berkata alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nari. Selanjutnya kita memasuki tentang pengertian agama. Wabihi, dan dengan Allah, la bi ghairihi, bukan dengan yang lainnya. Nasta'inu, kami meminta pertolongan. Aina tulubul ma'unata, maksudnya kami mencari pertolongan kepada Allah. Fataqdimul jarri wal majruri li ifadati ihtisasi, maksudnya adalah mendahulukan susunan jar dan majrur dalam pernyataan wabihi nasta'inu, berfungsi untuk mengkhususkan, maksudnya kami hanya meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan-urusan dunia dan agama. Ala umurid dunya wad dini, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi maksud dari pertolongan itu adalah maksudnya pertolongan pada Allah dalam urusan-urusan dunia dan agama. Yutlaqu ad-dinu lughatan, kata ad-dinu atau agama menurut bahasa adalah ada ma'anin katsiratin, memiliki banyak arti. Minha, diantaranya at-ta'atu, yang pertama at-ta'atu artinya ketaatan, yang kedua wal ibadatu, dan ibadah, wal juza'u, dan yang ketiga adalah balasan, wal hisabu artinya dan hitungan, wa syar'an. Sedangkan kata ad-dinu menurut syariat adalah ada ma syara'ahu Allah ala lisani nabiyhi minal ahkami. Jadi menurut syariah, kata ad-dinu atau agama adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Wa summiya dinan li'annana nadinu lahu. Kata ad-dinu atau agama disebut dengan nama ad-dinu karena li'annana nadinu lahu, maksudnya adalah karena kita meyakini dan mengikutinya. Jadi li'annana nadinu lahu aina takidu wa nanqadu, maksudnya adalah meyakini dan mengikutinya. Wa yusamma aidan millatan, dan kata ad-dinu atau agama disebut juga dengan nama millatan atau millah. Min haitsu annal malaka yumlihi, dari segi bahwa innal malaka yumlihi ay yulqihi ala rasul wa huwa yumlihi alaina.
Maksudnya Allah yang maha merajai menyerahkannya kepada Rasul, dan Rasul menyampaikannya kepada kita. Wa yusamma aidan syar'an wa syari'atan min haitsu anna Allah syar'ahu lana. Begitu juga ad-din atau agama disebut juga dengan nama syar'an dan syari'atan dari segi bahwa Allah telah mensyariatkannya kepada kita. Maksudnya adalah Allah telah menjelaskannya kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Ay bayyanahu lana ala lisanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Allah telah menjelaskannya kepada kita melalui Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuki bab yang mengenai tentang makna sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anjuran mengawali sesuatu dengannya. Wassallallahu dan semoga Allah merahmati ay zadahullahu itfan wa ta'ziman, maksudnya semoga Allah menambahi kasih sayang dan pengagungan untuk Muhammad. Wasallama dan semoga dia mencurahkan salam. Ay zadahullahu tahiyatan udma, maksudnya semoga Allah menambahi Muhammad penghormatan yang agung. Balagas ad-darajatal quswa, yang mencapai tingkatan atau derajat yang tertinggi hingga tak terbatas. Mas'alatun, permasalahan. Qala Ismail al-Hamidi berkata, fa in qila ar-rahmata lin nabi hasilatun fa talabuha tahsilul hasil. Apabila ada pertanyaan, sesungguhnya rahmat untuk Rasulullah Muhammad telah terwujud, sehingga memintakan rahmat untuknya berarti memintakan sesuatu yang telah terwujud. Fal jawabu innal maqsuda bi sholatin alaihi talabu rahmatin lam takun fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsul lahu. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah sesungguhnya tujuan memintakan rahmat kita untuknya adalah memintakan rahmat yang belum terwujud untuknya, karena tiada waktu yang berlalu kecuali selama waktu tersebut ada rahmat yang belum terwujud untuknya. Fala yazalu yataraqqa fil kamalat ila ma la nihayata lahu fa huwa yantafi'u bi sholatin alaihi ala sahihi. Oleh karena itu, dengan permintaan rahmat tersebut, Rasulullah Muhammad selalu naik dalam kesempurnaan sampai tingkatan yang tidak ada batasnya. Rasulullah Muhammad dapat menerima manfaat dari bacaan salawat kita untuknya, sebagaimana menurut pendapat yang sahih. Lakin la yanbaghi ay yaqsida musalliya dzalika bal yaqsida at-tawassula ila rabbih fi naili maqsudihi. Wala yajuzu ad-du'a'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridi ka rahmatillahi. Akan tetapi orang yang bersolawat hendaknya tidak berniat memberi manfaat solawat kepada Rasulullah Muhammad, melainkan hendaknya ia berniat menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai perantara kepada Allah dalam memperoleh apa yang diinginkan oleh orang yang bersolawat tersebut. Tidak diperbolehkan mendoakan Rasulullah Muhammad dengan kalimat doa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran ataupun hadis, seperti kalimat doa rahimahullah yang artinya semoga Allah merahmatinya. Akan tetapi yang pantas dan yang layak bagi hak para nabi adalah mendoakan mereka dengan sholawat dan salam seperti sallallahu alaihi wasallam atau as-salatu wassalamu alaihi. Bagi hak para sahabat, tabi'in, para wali dan para syekh adalah mendoakan dengan mereka dengan kalimat radhiyallahu anhu. Bagi hak selain mereka semua adalah mendoakannya dengan bentuk kalimat doa apa saja. Jadi sudah saya terangkan itu tadi. Bi ghairil walidi karahimahullahu bal al-munasibu wal laiku fi haqqil anbiya'i ad-du'a bis salati was salami wa fi haqqis sahabati wat tabi'in wal awliya'i wal masyayikh bit taraddi wa fi haqqi ghairihim yakfi ayyu du'ain kana intaha. Sudah saya sebutkan tadi penjelasannya sebelumnya. Sekarang lanjut. Ala sayyidina Muhammadin. Salawat
Salawat dan salam semoga tercurahkan atas pemimpin kita Nabi Muhammad. Wa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad adalah nama yang paling utama baginya sallallahu alaihi wasallam. Wal musammiya lahu bidzalika jaddu Abdul Muthalib fi sab'i wiladatihi limauti abihi qablaha. Orang yang memberinya nama Muhammad adalah siapa? Kakeknya Abdul Muthalib pada hari ke-7 kelahirannya. Faqila lahu lima sammaitahu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumika. Orang kemudian alasan mengapa yang memberi nama adalah Abdul Muthalib karena ayahnya Abdullah telah wafat sebelum kelahirannya. Kemudian Abdul Muthalib ditanya, mengapa kamu memberinya nama Muhammad? Padahal nama Muhammad bukanlah termasuk salah satu dari nama-nama pendahulumu dan kaummu. Faqala rajautu ayyuhmadu fis sama'i wal ardi wa qad haqqaqallahu raja'ahu. Kemudian ia menjawab, aku berharap semoga ia dipuji di langit dan di bumi, dan Allah telah mengabulkan harapannya itu. Waqila, dan ada juga yang mengatakan bahwa al-musammi lahu bidzalika ummuhu, bahwa yang memberinya nama Muhammad adalah ibunya sendiri, Aminah. Ataha malakun faqala laha, ibunya didatangi oleh malaikat. Kemudian malaikat itu berkata padanya, hamati bi sayyidil bashari fasammihi Muhammadan. Kamu telah mengandung seorang pemimpin manusia, berilah ia nama Muhammad. Wa innama ata bis salati fi awwal kitabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadithi al-qudsi. Adapun Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami memintakan salawat dan salam di awal kitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengamalkan hadis qudsi wa huwa qauluhu ta'ala, yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, abdi lam tashkurni id lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Hai hambaku, kamu belumlah bersyukur kepadaku ketika kamu belum berterima kasih kepada orang yang aku mencurahimu kenikmatan melaluinya. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin bal huwa aslul ijadi li kulli makhluqin adama wa ghairihi. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW adalah perantara agung bagi kita dalam setiap kenikmatan yang kita peroleh. Bahkan ia merupakan asal terwujudnya seluruh makhluk, baik dari golongan anak cucu Adam ataupun yang lainnya. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli 'alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitabi. Begitu juga Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami mengamalkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa bersolawat kepadaku di dalam sebuah kitab, maka para malaikat akan selalu bersolawat kepadanya selama namaku masih ada di dalam kitab tersebut. Qala Abdul Mu'ti As-Similawi fi ma'na hadzal hadithi. Abdul Mu'ti As-Samlawi menjelaskan hadis ay man kataba as-salata wa shalla aw qara'a as-salata al-marsumata fi ta'lifin hafidin aw risalatin. Barang siapa bersolawat kepadaku di dalam sebuah kitab, dan seterusnya dengan perkataannya, barang siapa menulis solawat dan mengucapkannya atau membaca solawat yang tertulis dalam kitab atau risalah, lam tazalil malaikatu tad'u lahu bil barakati aw tastaghfiru lahu, maka para malaikat akan selalu mendoakan keberkahan untuknya dan selalu memintakan ampunan untuknya. Khatamin nabiyina, Rasulullah adalah seorang rasul yang menjadi khatimin nabiyyin bi fathit ta'i wa kasriha. Lafaz khatamun dengan dibaca fathah atau kasrah pada huruf taknya. Wal kasru asyhur, akan tetapi yang paling masyhur atau yang paling terkenal adalah dengan kasrah padanya, ay tabi'ihim kama fil misbahi. Artinya adalah Rasulullah yang menjadi penutup para nabi seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Misbah. Fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu tidak ada nabi setelah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa akhirun fil wujudi bi'tibari jismihi fil khariji.
ia adalah penutup para nabi dalam wujudnya dari sudut pandang jisimnya di dunia nyata. Sedangkan hakikatnya ia adalah nabi yang pertama kali, bahkan makhluk yang pertama kali diciptakan. Selanjutnya kita memasuki tentang pengertian keluarga Rasulullah, sahabat dan tabi'in, wa alihi, dan solawat dan salam tercurahkan untuk para keluarganya. Wa hum jami'u ummatil ijabati li khabari al Muhammadin kullu taqin akhrajahu at-Tabrani. Yang dimaksud dengan para keluarga Rasulullah di sini adalah seluruh umat yang menerima ajakan dakwahnya karena adanya hadis keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Wa wal ansabu bi maqamid du'ai walau asina. Jadi pengertian keluarga Rasulullah di atas adalah yang lebih pantas dalam makom doa, meskipun mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Li'annahum ahwaju ila du'ai min ghairihim. Karena orang-orang yang bermaksiat lebih membutuhkan untuk didoakan daripada yang selain mereka. Wa amma fi maqamiz zakati, dan adapun dalam makom zakat, fal muradu bil ali hum banu Hashimin wa banul Muttalibi. Yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah adalah mereka yang berasal dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik, demikian pengajian kitab Kasyifatu As-Sajjah Syarh Safinatu An-Najah pada hari ini. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.